Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar Anyu Siang. Nyekar sebelum puasa Ramadan tidak berjalan mulus bagi sebagian orang karena banjir merendam makam kerabat mereka di TPU Semper, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Akibat hujan deras yang mengguyur, ribuan makam terendam banjir di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Sanak famili yang hendak melakukan tradisi nyekar ke makam keluarga jelang Ramadan esok hari pun tak bisa mendekat. Tingginya genangan air yang mencapai 40 cm membuat beberapa peziarah nekat menerobos banjir untuk bisa sampai di makam. Namun, ada juga yang memilih mengirimkan doa dari pinggir jalan dan berharap banjir bisa segera surut. Parah sih Pak, ya, dibanding tahun-tahun sebelumnya itu kalau hujan banjir tapi nggak parah begini, langsung surut. Kalau ini cepat sekali naiknya. Terus alirannya entah dari mana gitu ya. Jalannya entah dari mana, dia surut sendiri, otomatis surut. Kalau panas ya. Tapi kalau nanti hujan lagi nih, dia naik lagi. Sementara itu, petugas di TPU Semper mengaku sudah berupaya mengatasi banjir dengan mengerahkan 4 unit mesin pompa. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Akibat hujan deras, material kayu dan batu besar hanyut terbawa banjir bandang dan merusak 15 rumah di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Terbawanya material itu terekam amatir warga hingga viral. Ya pemirsa, banjir bandang yang membawa material kayu dan batu besar terekam warga saat menerjang Dusun Jono, Desa Tancep, Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Seluruh material ini terbawa dari lereng pegunungan bersama air bercampur lumpur. Banjir bandang ini dipicu hujan deras yang menerjang kawasan tersebut sejak sore hari. Usai diterjang banjir bandang, pagi ini warga mulai membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga dari kayu-kayu. Pembersihan dilakukan menggunakan alat seadanya dan dipindahkan secara gotong royong. Tercatat ada 15 warga yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang. Warga berharap ada bantuan dari warga lain dan juga semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dihantam ombak akibat cuaca ekstrim, kapal motor KM Intim Teratai kandas menabrak karang di pesisir Pulau Makain, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ratusan penumpang panik hingga melompat ke laut dan berenang ke pinggir pantai. Kami punya kapal sudah tenggelam. Ini itu bantuan itu. Apa nih tembakan mercusuar bantuan dari kapal tuh? Itu. Menggunakan peralatan seadanya, ratusan penumpang KM Intim Teratai melompat dan berenang menuju pantai Pulau Makian, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Mereka panik usai kapal yang ditumpangi dihantam gelombang tinggi hingga kandas akibat menabrak karang. Kandasnya kapal terjadi sekitar 46 km dari kota Ternate. Sebelumnya KM Intim Teratai berangkat dari Pelabuhan Kupal pada Senin 16 Februari 2026 dengan tujuan Pelabuhan Bastiong Ternate. Namun pada Selasa 17 Februari 2026 akibat cuaca buruk kapal akhirnya kandas dan miring di perairan Pulau Makian. Beruntung seluruh penumpang selamat dan menunggu evakuasi dari tim SAR dan gabungan yang bergerak dari Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Mayoritas masyarakat Indonesia akan mulai santap sahur nanti malam, tapi menu Ramadan kali ini terganggu harga cabai yang naik cukup tinggi. Jelang sahur pertama di 1 Ramadan, harga cabai makin melambung. Tak rela menyantap makanan tanpa rasa pedas, warga Banjarnegara, Jawa Tengah akhirnya membeli cabai eceran. 22 biji cabai rawit dihargai pedagang sebesar Rp5.000. Harga cabai rawit merah kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga bisa mencapai Rp10.000 setiap hari. Di Sukabumi, Jawa Barat, harga cabai rawit merah bahkan mencapai Rp110.000 per kilogram dari Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu harga cabai merah keriting naik menjadi Rp40.000 dari sebelumnya Rp35.000. Tidak hanya cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bahan pokok lainnya. Harga yang mahal berdampak pada daya beli masyarakat yang terus menurun. Dari Banjarnegara dan Sukabumi, Nurdin Fauzi, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini harga cabai makin pedas ya. Lonjakan kenaikan harga daging terjadi di sejumlah pasar di Jakarta dan salah satunya di Pasar Senen Jakarta Pusat. Para pembeli mengeluh karena biasanya membeli Rp130.000 per kilo, kini meroket jadi Rp140, bahkan ada yang Rp145.000 per kilo. Selain tingginya permintaan karena memasuki Ramadan, kenaikan juga disebabkan harga dari distributor juga naik.
Pembeli berharap ada langkah dari pemerintah agar kenaikan harga bisa terkendali. Nah, bagaimana dengan harga daging sapi saat ini di Pasar Senen Jakarta? Kita menuju ke Anissa Rizkia yang akan melaporkan langsung dari sana. Anissa, berapa harga daging sapi saat ini per kilo? David dan juga pemirsa, saat ini pantauan sejumlah komoditas pangan di Pasar Senen Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu diantaranya yakni daging sapi. Dari tempat kami melaporkan saat ini yang biasanya ini 130.000 per kilogramnya, kini sudah ada peningkatan sebesar 3 hingga 7% atau 5 sampai 10.000 rupiah per kilogramnya. Untuk biasanya ini kita bisa membeli 1 kilonya hanya 130.000, namun saat ini sudah mencapai 140 hingga 145 kilogram. Nah, saat ini saya akan coba berbincang dengan salah satu pedagang daging sapi yang ada di Pasar Senen Jakarta. Selamat siang, Haji Kiki, bisa disampaikan sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan harga daging sapi ini mengalami peningkatan? Kalau faktor harga daging sapi yang ada peningkatan itu sebenarnya untuk menjelang Ramadan, untuk menjelang Idul Fitri itu udah biasa kenaikan itu. Tetapi dari sisi lain itu pemerintah udah mengetuk harga di faktur atau biaya cukai itu udah harga 55 itu kita bebankannya ke masalah pakan, administrasi apapun untuk apa itu dibebankan kepada pedagang, pemotong itu. Makanya pemotong itu ngasih harga kepada pedagang seperti saya ini di harga sekian gitu. Jadi kita untuk relatif penjualan itu di harga 14 atau 14.5 gitu. Prediksinya ini untuk peningkatan harga akan terjadi sampai kapan sih? Belum tahu kalau untuk kenaikan harga sampai kapan, saya juga belum tahu pasti. Yang pasti itu udah pasti ada kenaikan di waktu menjelang Ramadan dan Lebaran, itu aja sih. Mungkin harapannya Pak dari pedagang, perwakilan pedagang dari Pasar Senen? Kalau harapan kita sebagai pedagang, himbau kepada pemerintah untuk dibantu seminim kecil mungkin dari harga itu, supaya kita sebagai pedagang itu bisa menjual lebih murah ke konsumen. Hanya itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji Kiki atas waktunya. Itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan salah satu pedagang yang menuturkan agar pemerintah untuk bisa menstabilkan kembali harga daging sapi karena hingga saat ini permintaan dari masyarakat begitu tinggi yang membuat harga dari distributor pun juga mengalami peningkatan. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda di studio, David. Baik, Anissa, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, besok Ramadan, agenda buka bersama pun mulai bermunculan. Tidak mau ketinggalan momen, sejumlah pengusaha catering rumahan mulai buka paket menu Ramadan dengan harga variatif. Dan berikut liputannya. Jelang bulan suci Ramadan, semakin banyak pemilik usaha catering yang tak hanya melayani pesanan catering biasa, namun juga melayani pesanan khusus untuk Ramadan. Nah, seperti apa sih proses produksinya? Langsung saja kita masuk untuk melihat karena saya juga penasaran proses produksi dari masak sampai ke packingnya. Yuk! Nah, ini kan menjelang bulan Ramadan ya, Kogeri buka catering melayani untuk pesanan Ramadan. Dan apakah banyak nih peminatnya? Setiap Ramadan sih kita memang selalu pesanan pasti melonjak ya. Kita melayanin catering untuk perusahaan, buat perorangan juga kita layanin. Untuk buka bersama gitu juga ya Ko ya? Menunya yang paling diminati itu apa aja nih Ko? Kebanyakan sih kita menu best seller kita itu tumpeng, terus ada tampah sambal tempong, kemudian ada tampah pempek, tampah gorengan, aneka candil, semua kita bikin. Oke, ini saya sambil boleh masukin ya Ko ya? Ditusukin ke sini. Oke, nah ini untuk harganya sendiri Ko, itu mulai dari berapa sih? Kalau untuk tumpengnya itu kita satu packnya tuh start di harga 85.000. Kalau untuk nasi box kita start di harga 50.000. Nah, ini dengan membludaknya pesanan pada saat Ramadan, apalagi yang pesanan besar ya seperti tumpeng-tumpeng ini. Iya. Nah, ini tantangannya apa sih Ko? Tantangannya sih manajemen waktu sih. Nah, ini menunya juga sangat bermacam-macam ya. Kok bisa request nggak sih? Bisa.
Oh, bisa request juga. bisa. Oh, nah itu dia pemirsa. Jadi bagi Anda nih yang pada saat Ramadan mungkin ada buka bersama, bisa banget langsung saja serahkan ke ahlinya. Itu dia pemirsa dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Aulia Syah Ramadan. iNews melaporkan. Ya pemirsa, umat muslim jemaah Muhammadiyah mulai menunaikan sholat tarawih perdana tadi malam. Di Masjid Raya Al-Isra Jakarta dan Masjid Jogokarian Yogyakarta, ratusan warga mengikuti sholat tarawih dengan khidmat. Ribuan umat muslim Muhammadiyah mengikuti sholat tarawih perdana di Masjid Raya Al-Isra Jakarta Barat tadi malam. Jemaah datang sejak pukul 17 sore untuk mengikuti sholat maghrib dan isya, berlanjut hingga sholat tarawih yang digelar pukul 19.20 malam. Sebelumnya untuk menyambut Ramadan, pengurus masjid melakukan pembersihan dan menambah lampu penerangan agar ibadah semakin hikmat. Masjid Al-Isra merupakan masjid kedua terbesar di Jakarta Barat, mampu menampung 2.000 lebih jamaah. Sementara itu di Yogyakarta yang merupakan tempat kelahiran dan pusat sejarah Ormas Muhammadiyah, ribuan jemaah mengikuti sholat tarawih berjamaah dengan khusyuk tadi malam. Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama Ramadan, masjid berusia 59 tahun ini akan menyalurkan 3.000 takjil bagi masyarakat umum setiap harinya. Kawasan sekitar masjid juga akan diramaikan dengan pasar sore Ramadan diikuti 350 pedagang warga sekitar Jogokarian. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur yang dikenal sebagai basis pesantren Nahdlatul Ulama, jemaah Muhammadiyah menggelar sholat tarawih di ratusan musola di sejumlah kecamatan. Di Masjid Ahmad Dahlan, Jalan Kapten Pierre Tendean, sholat tarawih digelar dengan khusyuk. Usai sholat, panitia masjid menyediakan ratusan porsi bakso gratis bagi para jemaah sebagai wujud sukacita menyambut bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita histeris saat mengetahui dirinya direkam seseorang ketika di toilet minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ternyata karyawan minimarket yang berdalih iseng melakukan aksi mesumnya. Warga mengamankan MA, 28 tahun, karyawan minimarket yang terpergok merekam wanita di toilet di Jalan Tarasapang, Rapocini, Kota Makassar. Polisi segera ke lokasi dan mengamankan pelaku dari amuk warga. Barang bukti berupa 1 unit telepon genggam yang digunakan untuk merekam turut diamankan. Peristiwa bermula saat korban berbelanja di minimarket, lalu menuju lantai 2 untuk menggunakan toilet. Namun saat berada di toilet, ia curiga dan melihat ada ponsel di ventilasi yang diarahkan ke dalam kamar mandi. Korban pun mendengar langkah seseorang berlari, menuruni tangga dan segera memberitahukan kejadian itu pada temannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan rekaman video korban berdurasi sekitar 40 detik hingga 1 menit di dalam ponsel pelaku. Usai kejadian ini, korban melapor ke polisi agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Aksi pemalakan sopir truk CPO tengah marak hingga viral di kawasan bypass Lubek, Padang. Dan informasi tersebut akan kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Satu persatu pelaku pungli dan pemalakan ditangkap polisi berpakaian preman di kawasan bypass Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat. 3 orang preman diamankan tanpa perlawanan. Para pelaku mengakui melakukan pemerasan ke sopir truk, mulai dari meminta uang parkir Rp10.000 hingga Rp20.000, uang kopi Rp5.000 hingga uang STNK Rp20.000 untuk 1 kendaraan. Saat diamankan, salah satu pelaku kedapatan membawa senjata tajam jenis golok. Warga geger usai sekelompok geng motor menyerang permukiman warga di Jalan Paropo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga sempat melakukan perlawanan hingga 1 unit motor jadi sasaran perusakan. Namun usai diselidiki, motor ternyata milik korban geng motor hingga polisi mengimbau warga tidak main hakim sendiri dan kembali ke rumah. Seorang mahasiswa yang menjadi driver ojol jadi korban pembegalan di halaman ruko Pasar 10, Kelurahan Helvetia, Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 3 pelaku terekam CCTV saat mendatangi dan merampas motor korban yang tengah beristirahat. Korban pun harus merelakan motornya dibawa para pelaku. Korban berharap kendaraannya bisa kembali karena motor itu digunakan untuk mencari uang agar tetap bisa berkuliah.
Tim Liputan iNews melaporkan. Dari dunia sepak bola, Persib Bandung akan menjamu Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar AFC Champions League 2. Maung Bandung mencoba berharap bisa membalikan ketinggalan agregat, sedangkan The Dragons akan tetap tampil menyerang meski memiliki modal agregat 3 gol. Persib Bandung akan menjamu Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar AFC Champions League 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Jawa Barat. Maung Bandung mencoba melawan kemustahilan, yakni membalikan ketinggalan agregat 3 gol dari Ratchaburi. Walau tampak sulit, namun sang pelatih Boyan Hodak harus menanamkan rasa optimistis kepada pasukannya dan siap tampil dengan kekuatan penuh di hadapan Bobotoh. Sementara itu bagi Ratchaburi FC, meski datang dengan keunggulan cukup telak, mereka memastikan diri tidak akan main bertahan total. Sang pelatih Woragut Srimaka mengatakan skuadnya akan menerapkan pola menyerang demi memperbesar peluang lolos ke fase berikutnya. Misi berat tentu berada di pundak para pemain Maung Bandung. Meski begitu, beban juga tentu berada di pundak para pemain The Dragons yang akan merasakan keangkeran Stadion Gelora Bandung Lautan Api dipenuhi puluhan ribu bobotoh. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Ya, sudah ada Henry Aprila di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat. Henry, bagaimana persiapan laga nanti malam? Ya, persiapannya tentu sudah rampung ya, David dan juga pemirsa. Nanti pertandingan yang akan dijamu oleh Maung Bandung ataupun Persib Bandung yang sudah siap nanti dalam pertandingan hari ini melawan Ratchaburi FC ataupun klub bola berasal dari Thailand yang juga akan membalas ini sejumlah poin-poin yang juga disebutkan oleh pelatihnya sendiri. Karena kalau kami lihat, ini informasi yang kami terima, sekiranya pertandingan akan dimulai pukul 19.15 waktu Indonesia Barat yang akan dilangsungkan di Gelora Bandung Lautan Api ataupun ini berada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Karena nantinya para pendukung ataupun bobotoh sendiri juga akan menyaksikan bagaimana pertandingan yang menentukan nasib Persib Bandung dalam pertandingan AFC ataupun AFC Champions League 2 atau ACL 2 2025-2026 yang tentunya menjadi penentuan nasib ataupun nasib dari klub Persib Bandung ini karena sudah ketinggalan 3 poin dari pertandingan sebelumnya di laga 1. Dan di laga 2 ini merupakan laga babak 16 besar untuk menentukan bagaimana Persib Bandung akan memberikan potensi dan juga permainan yang cukup ciamik dalam pertandingan malam hari nanti di pukul 19.15 waktu Indonesia Barat yang dapat disaksikan di RCTI. Dan tentunya tidak hanya itu, David dan juga pemirsa, untuk para bobotoh sendiri nantinya akan juga berdatangan. Dan untuk saat ini belum terlihat, namun sejumlah pengamanan sudah mulai terlihat dan juga dipersiapkan sejumlah pertandingan nanti akan berlangsung malam hari nanti. Kita akan tunggu dan saksikan bersama-sama bagaimana pertandingan yang akan berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api dalam pertandingan Persib Bandung melawan Ratchaburi FC di pertandingan AFC Champions League 2 2025-2026. David. Iya, harapannya bisa 4-0 ya untuk menang. Baik, terima kasih Henry sudah melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono tiba di Amerika Serikat. Dalam kunjungan ini, Presiden dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda, diantaranya negosiasi ekonomi antara Indonesia dan Amerika. Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono tiba di Washington DC, Amerika Serikat Selasa siang waktu setempat. Pada kunjungan kali ini, Presiden akan menghadiri rangkaian agenda diplomasi tingkat tinggi, fokus pada penguatan kerjasama strategis di bidang ekonomi. Selain itu, di kota New York, Menlu Sugiono akan menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas perdamaian di Gaza. Dan ini adalah ruang sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Ini merupakan tempat ikonik di mana 15 anggota Dewan Keamanan PBB berkumpul untuk membahas dan mengambil keputusan terkait dengan keamanan internasional seperti konflik di Timur Tengah dan juga terkait dengan masalah global lainnya. Nah, kalau bisa dilihat memang bentuk dari ruangan ini sangat ikonik, di mana di tengah ini adalah sebuah meja yang berbentuk seperti tapal kuda dengan lukisan mural of peace yang membuat ruangan ini menjadi sangat-sangat ikonik. Dan disinilah besok Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono akan hadir di tengah-tengah 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk membahas khususnya terkait bagaimana Indonesia sangat aktif dalam perdamaian dan juga isu kemanusiaan di Gaza Palestina, khususnya bagaimana terkait dengan rekonstruksi di Gaza Palestina. Kita akan nantikan.
Pemerintah menyatakan Indonesia akan terus aktif di berbagai forum internasional demi perdamaian permanen di kawasan Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.